Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iin Fatmawati dari kelas AKS 3F. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang ekonomi mikro dan makro yang terdiri dari bab 1 sampai bab 6 untuk memenuhi tugas UTS dari Ibu Larasati Widoningtyas. Yang pertama yaitu tentang konsep dasar ilmu ekonomi yang terdiri dari 4 subbab. Yang pertama, pengertian ilmu ekonomi. Jadi, kata ekonomi itu berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu oikos dan nomos, yang berarti rumah tangga dan peraturan. Sebab yang kedua, definisi mikroekonomi dan makroekonomi. Mikroekonomi itu ilmu yang mengkaji tentang kegiatan ekonomi dengan cara melihat bagian-bagian kecilnya. Sedangkan untuk yang makroekonomi itu mengkaji secara keseluruhan yang bersifat rinci. Sebab yang ketiga yaitu indikator ekonomi mikro dan ekonomi makro. Untuk ekonomi makro itu ada tiga indikator. Yang pertama itu produksi domestik bruto real, tingkat inflasi, dan tingkat pengangguran. Sedangkan untuk yang ekonomi mikro itu hanya ada dua, yaitu harga produksi dan distribusi. Dan subbab yang keempat itu permasalahan mikro dan makroekonomi. Kalau dilihat secara umum, permasalahan mikro itu ada dalam masalah pemilihan alokasi sumber daya yang langka. Dan untuk permasalahan makroekonomi itu berupa masalah pengangguran, masalah pertumbuhan ekonomi, dan masalah keseimbangan neraca. Bab yang kedua ini membahas tentang permintaan. Ini ada 6 subbab. Yang pertama ada kurva dan hukum permintaan. Jadi kurva permintaan itu menggambarkan hubungan antara harga dan jumlah suatu barang tertentu. Dan hukum permintaan itu sendiri menyatakan makin rendah harga suatu barang, maka makin banyak permintaan tersebut. Dan sebaliknya, jika makin tinggi harga suatu barang, maka makin sedikit permintaan dari barang tersebut. Yang kedua, ada faktor penentu permintaan, yaitu terdiri dari beberapa faktor. Di antaranya ada harga barang itu sendiri, tingkat pendapatan, selera konsumen, kebutuhan konsumen, inflasi, harga barang, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada kurva permintaan perseorangan dan pasar. Kurva permintaan perseorangan menggambarkan hubungan antara individu dan jumlah suatu barang secara personal. Dan untuk memperoleh kurva permintaan pasar, kurva permintaan berbagai individu dalam pasar itu harus dijumlahkan. Yang keempat ada kurva permintaan agregatif. Kurva yang menjelaskan hubungan antara jumlah output agregat yang diminta dengan tingkat harga ketika semua variabel lain dianggap konstan, itu disebut dengan kurva permintaan agregatif. Kurva ini dibuat untuk nilai dari jumlah uang yang beredar tetap. Yang kelima ada perubahan permintaan. Jadi perubahan permintaan itu dapat disebabkan oleh dua faktor ini. Yang pertama itu ada harga barang itu sendiri dan perubahan pendapatan. Dan sebab yang keenam itu ada Keynes effect dan Pigot effect. Jadi kalau menurut Keynes, perubahan tingkat harga itu berpengaruh pada pendapatan nasional keseimbangan. Jadi jika ada penurunan tingkat harga, maka nilai real uang yang beredar mengalami peningkatan. Sedangkan kalau menurut Pigot itu perubahan tingkat harga hanya berpengaruh pada nilai real saldo kas. Tiga yaitu membahas tentang penawaran. Di sini terdiri dari 6 subbab. Yang pertama ada pengertian penawaran. Jadi penawaran adalah banyaknya barang atau jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen. Dan harga barang adalah faktor terpenting dalam melakukan analisis penawaran. Hukum yang kedua yaitu subbab yang kedua yaitu hukum penawaran. Ini menyatakan makin tinggi harga suatu barang maka semakin banyak yang ditawarkan, dan sebaliknya makin rendah harga suatu barang maka makin sedikit yang ditawarkan. Sebab yang ketiga yaitu faktor yang mempengaruhi penawaran. Di sini ada beberapa faktor, yaitu diantaranya harga barang itu sendiri, barang pengganti, biaya produksi, kemajuan teknologi, pajak, dan perkiraan harga.
Sebab yang keempat, kurva penawaran agregatif, asumsi klasik, dan Keynes. Hubungan antara tingkat harga dan jumlah barang yang ditawarkan itu disebut dengan kurva penawaran agregatif. Sedangkan untuk asumsi klasik, ini asumsi terhadap perekonomian menurut ahli ekonomi klasik. Umumnya akan selalu mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja yang penuh dan menurut Keynes sendiri, penggunaan tenaga kerja yang penuh adalah keadaan yang jarang terjadi dan hal itu disebabkan karena kekurangan permintaan agregat yang wujud dalam perekonomian. Sebab yang kelima yaitu perubahan penawaran. Di sini salah satu faktor yang menyebabkan perubahan penawaran itu jika ada penurunan biaya produksi. Dan sebab yang keenam itu keseimbangan permintaan dan penawaran, yaitu apabila jumlah barang yang diminta di pasar tersebut sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Untuk bab yang keempat, ini membahas tentang mekanisme pasar dan pengeluaran. Ini terdiri dari 6 subbab. Yang pertama ada keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar ini mengacu pada suatu kondisi di mana harga pasar yang dibentuk melalui kompetisi seperti jumlah barang atau jasa yang dicari pembeli sama dengan yang dihasilkan oleh penjual. Sebab yang kedua, perubahan dalam equilibrium. Apabila ada variabel yang berubah, maka keseimbangan tidak akan terjadi, sehingga hal tersebut menyebabkan terjadinya perubahan equilibrium pasar. Sebab yang ketiga, pengeluaran agregat, skedul konsumen, dan skedul konsumsi dan investasi. Pengeluaran agregat adalah pengeluaran suatu biaya dari kegiatan ekonomi dalam kurun waktu tertentu. Sedangkan konsumsi adalah keseluruhan penggunaan barang dan jasa yang dilakukan manusia dan tidak semua transaksi yang dilakukan termasuk dalam konsumsi. Misalnya saja untuk membeli rumah itu dapat digolongkan sebagai investasi. Sebab yang keempat itu kurva konsumsi dan investasi. Ini menggambarkan sifat hubungan antara tingkat konsumsi rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional. Sedangkan untuk kurva investasi ini menunjukkan hubungan antara investasi dan pendapatan nasional. Sebab yang kelima yaitu keseimbangan GDP. Ini ditentukan pada titik silang antara agregat demand dan supply baik jangka pendek maupun jangka panjang. Dan sebab yang terakhir yang keenam, perubahan keseimbangan GDP. Jadi pergeseran permintaan atau penawaran agregat jangka pendek ini dapat menyebabkan GDP real aktual berfluktuatif di sekitar GDP potensial. Bab yang kelima ini membahas tentang teori perilaku konsumen dan produsen. Ini ada 7 subbab. Yang pertama ada pendekatan fungsi utilitas. Ini dikenal dengan pendekatan kardinal. Asumsi dari pendekatan ini adalah tingkat utilitas total yang dicapai konsumen merupakan fungsi dari kuantitas barang yang dikonsumsi. Selanjutnya sebab yang kedua itu ada indifferent curve, adalah kurva yang menghubungkan titik-titik keseimbangan kombinasi untuk memperoleh dua macam barang yang mempunyai tingkat kepuasan yang sama. Sebab yang ketiga ada surplus konsumen, adalah perbedaan antara jumlah maksimum yang bersedia dibayar oleh konsumen untuk sebuah produk dengan jumlah yang sebenarnya yang dibayar oleh konsumen. Yang kelima ada fungsi produksi, yaitu sebuah persamaan yang menunjukkan hubungan antara tingkat output dan penggunaan output. Yang keenam, teori produksi dengan satu faktor peubah. Dalam hal ini, faktor produksi selain tenaga kerja, jumlahnya dianggap tetap, sehingga faktor produksi yang dapat meningkatkan produksi hanya tenaga kerja. Dan yang terakhir, teori produksi dengan dua faktor peubah. Dalam hal ini, faktor produksi tenaga kerja dan tanah dan dapat diasumsikan tenaga kerja dapat menggantikan tanah dan begitupun juga sebaliknya.
Yang keenam, bab yang keenam ini membahas tentang teori biaya produksi. Ini terdiri dari 5 subbab. Yang pertama ada definisi biaya produksi. Jadi biaya produksi adalah semua pengeluaran yang dikorbankan dengan tujuan untuk memperoleh suatu barang ataupun jasa. Sebab yang kedua ada klasifikasi biaya. Ini terdiri dari dua, yaitu ada biaya total dan biaya rata-rata. Sebab yang ketiga itu kurva biaya jangka pendek. Kurva ini ditandai dengan faktor produksi yang tidak dapat disesuaikan komposisinya secara optimal. Sebab yang keempat, biaya produksi jangka panjang adalah biaya yang menunjukkan semua faktor produksi yang dapat mengalami perubahan dengan menggunakan alat analisis isoquant dan isocost. Dan sebab yang kelima ada economic scale dan diseconomic scale. Jadi jika kenaikan skala produksi mengakibatkan biaya rata-rata menjadi lebih rendah, maka perusahaan tersebut memperlihatkan hasil yang menaik pada saat skala bertambah, dan ini disebut dengan skala ekonomi. Sedangkan skala disekonomi ini kebalikan dari skala ekonomi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.